Diabetes adalah kondisi yang terjadi ketika kadar glukosa, gula, dalam darah seseorang terlalu tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi atau menggunakan insulin dengan efektif. Diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius jika tidak diobati dengan baik. Penyebab diabetes dapat bervariasi tergantung pada jenisnya. Diabetes tipe 1, autoimun. Pada diabetes tipe 1, sistem kekebalan tubuh salah mengenali sel-sel yang memproduksi insulin sebagai benda asing dan menyerang serta menghancurkannya. Akibatnya, tubuh tidak dapat lagi memproduksi insulin. Faktor genetik, orang dengan riwayat keluarga diabetes tipe 1 memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi ini, menunjukkan adanya faktor genetik dalam perkembangannya. Diabetes tipe 2, resistensi insulin. Pada diabetes tipe 2, sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, yang menyebabkan kadar gula darah tetap tinggi. Kegemukan dan gaya hidup tidak sehat, obesitas, pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Faktor genetik, keturunan juga dapat memainkan peran dalam pengembangan diabetes tipe 2, meskipun faktor lingkungan seperti pola makan dan gaya hidup juga memengaruhi. Selain itu, terdapat faktor risiko tambahan yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengembangkan diabetes, seperti usia, riwayat diabetes gestasional, diabetes yang terjadi selama kehamilan, sindrom ovarium polikistik, serta penggunaan obat-obatan tertentu. Gejala diabetes dapat bervariasi tergantung pada jenisnya, namun beberapa gejala umum yang mungkin terjadi pada kedua jenis diabetes adalah sering merasa haus dan lapar, karena tubuh tidak dapat menggunakan glukosa dengan efektif, maka Anda mungkin sering merasa haus dan lapar. Sering buang air kencing, kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan tubuh mengeluarkan lebih banyak air melalui urin, sehingga menyebabkan frekuensi buang air kecil yang lebih tinggi dari biasanya. Penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, meskipun mungkin terdapat peningkatan nafsu makan, namun penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya juga dapat terjadi. Kelelahan, karena tubuh tidak dapat menggunakan glukosa secara efisien untuk energi, kelelahan dan kelemahan bisa menjadi gejala diabetes. Penglihatan kabur, perubahan kadar gula darah dapat menyebabkan masalah pada mata, seperti penglihatan kabur. Luka yang sulit sembuh, diabetes dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menyembuhkan luka, sehingga luka atau infeksi dapat memerlukan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Sensasi kesemutan atau mati rasa, kadar gula darah yang tinggi dapat merusak saraf, menyebabkan sensasi kesemutan atau mati rasa, terutama pada kaki dan tangan. Infeksi jamur, kelebihan gula dalam darah dapat menyebabkan pertumbuhan jamur yang berlebihan, terutama pada kulit, mulut, dan area genital. Ada dua jenis utama diabetes. Diabetes tipe 1, pada diabetes tipe 1, sistem kekebalan tubuh menghancurkan sel-sel yang memproduksi insulin di pankreas. Akibatnya, tubuh tidak bisa memproduksi insulin sendiri. Diabetes tipe 1 umumnya muncul pada usia muda, seringkali sebelum usia 20 tahun, dan membutuhkan penggunaan insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif atau tidak dapat menghasilkan cukup insulin. Ini adalah jenis diabetes yang paling umum dan seringkali terkait dengan gaya hidup dan faktor genetik. Diabetes tipe 2 biasanya muncul pada usia dewasa, tetapi semakin banyak ditemukan pada anak-anak dan remaja karena meningkatnya obesitas dan gaya hidup yang tidak sehat. Kedua jenis diabetes memiliki risiko komplikasi yang serupa jika tidak diobati, termasuk masalah jantung, kerusakan saraf, kerusakan ginjal, masalah mata, dan luka yang sulit sembuh. Pengelolaan diabetes meliputi mengontrol kadar gula darah, menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan penggunaan obat-obatan jika diperlukan. Pengobatan diabetes tipe 1 dan tipe 2 dapat meliputi beberapa pendekatan yang berbeda. Diabetes tipe 1, insulin, orang dengan diabetes tipe 1 memerlukan suntikan insulin untuk menggantikan insulin yang tidak diproduksi oleh tubuh mereka sendiri. Monitor glukosa darah, memantau kadar glukosa darah secara teratur untuk mengatur dosis insulin. Pola pangan makan sehat, pola makan yang seimbang dan sehat membantu mengontrol kadar glukosa darah. Olahraga teratur, aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengontrol kadar glukosa darah. Diabetes tipe 2, perubahan gaya hidup termasuk diet sehat, penurunan berat badan jika diperlukan, dan meningkatkan aktivitas fisik.
Obat-obatan oral, untuk beberapa orang dengan diabetes tipe 2, obat-obatan oral seperti metformin, sulfonylurea, atau inhibitor SGLT2 dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Injeksi insulin, jika diperlukan, beberapa orang dengan diabetes tipe 2 mungkin memerlukan insulin jika kondisinya tidak terkontrol dengan obat-obatan oral saja. Monitor glukosa darah, memantau kadar glukosa darah secara teratur untuk mengontrol respons terhadap pengobatan dan memastikan kadar glukosa darah tetap dalam rentang yang aman. Apakah type diabetes 2 bisa sembuh? Detail. Sembuh sepenuhnya dari diabetes tipe 2 biasanya tidak mungkin, tetapi bisa diatasi dengan pengelolaan yang tepat. Tujuan utama pengobatan diabetes tipe 2 adalah mengontrol kadar gula darah agar tetap dalam rentang normal untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Namun, melalui perubahan gaya hidup yang sehat dan terapi yang tepat, seseorang dengan diabetes tipe 2 dapat mencapai remisi, yang berarti kondisinya dapat dikontrol tanpa. Beberapa orang dengan diabetes tipe 2 yang menerapkan perubahan gaya hidup yang sehat seperti diet rendah karbohidrat, peningkatan aktivitas fisik, dan penurunan berat badan yang signifikan telah berhasil mencapai remisi dalam waktu yang lama. Namun, perlu diingat bahwa remisi bukan berarti sembuh sepenuhnya. Orang yang mencapai remisi masih harus mempertahankan gaya hidup sehat dan teratur memantau kadar gula darah mereka untuk mencegah kambuhnya diabetes. Penting untuk memahami bahwa setiap individu berbeda, dan kemungkinan mencapai remisi diabetes tipe 2 juga akan berbeda-beda. Konsultasikan dengan profesional medis Anda untuk merencanakan strategi pengobatan yang sesuai dengan kondisi Anda dan membantu mencapai kontrol yang optimal atas diabetes tipe 2 Anda. Remisi diabetes mengacu pada kondisi di mana seseorang dengan diabetes mencapai kontrol gula darah yang normal atau hampir normal tanpa menggunakan obat-obatan atau insulin. Dalam konteks diabetes tipe 2, remisi dapat dicapai melalui perubahan gaya hidup yang sehat, seperti diet seimbang, peningkatan aktivitas fisik, dan penurunan berat badan yang signifikan. Remisi tidak sama dengan penyembuhan total dari diabetes. Ini berarti bahwa meskipun gejala diabetes dapat hilang dan gula darah dapat tetap terkendali tanpa obat, risiko kambuhnya tetap ada. Orang yang mencapai remisi harus tetap mempertahankan gaya hidup sehat dan rutin memeriksa kadar gula darah mereka untuk mencegah kambuhnya diabetes. Remisi diabetes dapat bervariasi dari sementara hingga jangka panjang, tergantung pada seberapa konsisten seseorang mempertahankan gaya hidup sehat dan berbagai faktor lainnya. Penting untuk memahami bahwa setiap kasus individu dapat berbeda, dan remisi tidak selalu dapat dicapai oleh setiap orang dengan diabetes tipe 2. Makanan tinggi gula seperti permen, kue-kue, minuman manis, dan makanan cepat saji harus dibatasi atau dihindari. Makanan tinggi karbohidrat yang cepat diserap seperti roti putih, nasi putih, pasta, dan sereal harus dikonsumsi dalam jumlah yang terkontrol. Makanan tinggi lemak jenuh, hindari makanan tinggi lemak jenuh seperti makanan olahan, makanan cepat saji, dan produk susu tinggi lemak. Makanan gorengan, makanan yang digoreng dalam minyak banyak mengandung lemak jenuh yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Alkohol, konsumsi alkohol harus dibatasi atau dihindari karena dapat mempengaruhi kadar gula darah dan menyebabkan komplikasi lain. Makanan tinggi garam, konsumsi makanan tinggi garam harus dibatasi karena dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, yang merupakan faktor risiko bagi komplikasi diabetes. Makanan proseset, hindari makanan yang mengandung tambahan gula, garam, dan lemak trans, seperti makanan olahan, camilan ringan, dan makanan cepat saji. Kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan komplikasi lainnya, yang dapat lebih berbahaya bagi orang dengan diabetes. Selain pantangan makanan, penting untuk memperhatikan pola makan sehat, mengonsumsi makanan tinggi serat, sayuran, buah-buahan, dan protein rendah lemak. Berkonsultasilah dengan profesional medis atau ahli gizi untuk merencanakan diet yang sesuai dengan kebutuhan pribadi Anda. Penderita diabetes biasanya tidak memerlukan suplemen vitamin khusus selama mereka mengonsumsi makanan yang seimbang dan mendapatkan nutrisi yang cukup melalui diet mereka. Namun, beberapa vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan secara umum dan dapat membantu dalam pengelolaan diabetes adalah vitamin D. Vitamin D penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara kadar vitamin D yang rendah dan risiko diabetes tipe 2. Jika kadar vitamin D rendah, dokter Anda mungkin merekomendasikan suplemen. Magnesium,
Magnesium dapat membantu mengatur kadar gula darah dan tekanan darah. Makanan kaya magnesium meliputi kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, dan ikan. Vitamin B kompleks, terutama B6, B12, dan asam folat, penting untuk kesehatan saraf dan metabolisme. Makanan kaya vitamin B termasuk daging, ikan, telur, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Omega 3, asam lemak omega 3 dapat membantu mengurangi peradangan dan risiko penyakit jantung, yang seringkali menjadi komplikasi diabetes. Sumber omega 3 termasuk ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan tuna. Antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Makanan kaya antioksidan termasuk buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Meskipun beberapa suplemen dapat membantu dalam pengelolaan diabetes, penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum memulai penggunaan suplemen, karena terlalu banyak atau mengonsumsi suplemen yang tidak tepat dapat berisiko. Dokter Anda dapat membantu menentukan apakah Anda memerlukan suplemen tertentu dan dosis yang tepat untuk kondisi Anda. Itulah pembahasan diabetes yang mungkin berguna bagi semua, bahwasanya diabetes type 2 bisa dikendalikan hingga mencapai kadar gula darah normal bahkan mencapai kadar gula darah di bawah 100 melalui diet karbo yang ketat dan pola hidup yang sehat dan olahraga rutin dapat menghindari komplikasi dan tidak perlu lagi menggunakan obat dan insulin. Semoga semua pada sehat dan jangan lupa tekan subscribe dan like.